warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jainal Arifin. Saya dari GK 4 Angkatan 2 PPG Daljab 2021 di Universitas Pakuan Bogor. Hari ini pada tanggal 18 Agustus tahun 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran fikih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silahkan ketua kelasnya silahkan dipimpin dulu untuk berdoa. Monggo silahkan, Rio. Belajar budaya nih. Belum ya Allah tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Memberi salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita lanjutkan, pertama-tama kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa dulu supaya untuk menambahkan semangat nasionalisme kita. Bapak akan tampilkan dulu. Sudah muncul? Sudah muncul belum? Sudah. Baik. Dapat. Dapat tampilkan. Kita nyanyi bersama-sama ya. Satu Nusa Satu bangsa tanah air kita jaya hanya Indonesia. Terima kasih. Anas hadir. Hadir. Tisa hadir. Hadir. Rio
Hadir. Nazil, Hadir. Hadir. Aldian, Ayo, ayo. Hadir, Pak. Ya. kemudian Majid. Sudah. Terima kasih. Nah, Bapak akan menampilkan kembali sebuah video ya. Sudah ada muncul? Udah, Pak. Udah. Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, dengan mengamati video dan gambar serta membaca langkah-langkah pembuatan buklet, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri buklet secara benar. Yang kedua, dengan berdiskusi dan membaca langkah-langkah pembuatan buklet, siswa mampu mempresentasikan buklet hasil karya wirausaha kelompoknya dengan berani. Nah, yang ketiga, dengan menggali informasi dari tayangan video, kalian dapat menjelaskan posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN secara tepat. Dengan menggali informasi dari berbagai sumber daya dan berdiskusi dengan kelompok belajarnya, kalian dapat mempresentasikan posisi dan peranan Indonesia di bidang ketenagakerjaan dalam lingkup ASEAN melalui debat secara terperinci. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar untuk bagaimana cara membuat buklet, ya. Nah, di sini ada sebuah video, mohon kepada kalian semua supaya untuk memperhatikan video ini. Nah, sekarang simak baik-baik. Buklet, ikutan videonya sampai habis ya. Untuk pertama-tama, kalian lipat menjadi dua bagian seperti ini yang rapi agar selanjutnya kalian menjadi 4 bagian, ke atas dan yang bawah nanti kalian lipat ke bawah seperti itu. Lalu setelah jadi lipat menjadi 2 seperti ini ya, jadi sudah ketemu kalau sudah dapat 8 bagian, kalian nanti akan menggunting tengah-tengah dari kertas kalian. Jadi kalian gunting sampai mentok, tapi jangan sampai habis ya. Kelihatan kan di tengahnya itu akan ada bolongan. Nah, kemudian kalian tarik kertasnya ini, kalau dibuat sedikit ya, nanti akan membentuk seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, kalian tinggal menentukan mana cover depan dan cover belakangnya. Kalian bentuk, kemudian jadi deh buklet yang memang kalian buatkan. Ini akan ada halaman 1, halaman kedua, halaman 3, dan nah, selanjutnya dalamnya bisa kalian Itu mungkin. dalamnya ada ada bahan dasarnya tadi sudah, dan mengandung apa. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Udah, jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Ya, bagaimana, sudah kalian simak tadi videonya? Sudah. Sudah. Apakah kalian sudah memahami tentang buklet? Barangkali ada yang ingin bertanya. Iya, Pak.
Tidak ada yang ingin bertanya. Nah, baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya, Bapak akan Nah, tadi yang kalian lihat itu adalah sebuah video bagaimana cara membuat buklet. Nah, pertama-tama kalian harus tahu dulu apa sih pengertian dari buklet. Buklet adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran dalam wirausaha. Buklet dapat berfungsi sebagai salah satu media promosi. Pemilik usaha dapat memuat informasi, deskripsi, gambar, dan foto-foto tentang suatu produk. Nah, buklet biasa terdiri atas cover. Cover itu adalah bagian depan. Kemudian daftar isi, dan isi atau inti dari produk yang dipromosikan. Nah, itu adalah pengertian dari buklet serta kegunaan dari buklet. Bahwa buklet itu adalah buku kecil yang berfungsi sebagai selebaran dalam wirausaha untuk media promosi. Nah, tadi sudah melihat ya videonya. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat. Sudah siap belum? Halo, suara Bapak ada tidak? Ada. Ya, baik. Nah, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana cara membuat buklet. Cara membuat buklet itu pertama-tama kita harus menyiapkan sebuah kertas. Kita harus menyiapkan sebuah kertas HPS atau kertas kuarto. Nah, sekarang coba dibuka dulu kameranya semua. Silahkan dibuka kameranya. Siapkan sebuah kertas. Nah, kertas HPS. Nah, seperti ini. Ini adalah sebuah kertas. Nah, kertas ini, coba angkat kertas kalian. Nah, kertas ini kita lipat menjadi dua bagian. Kita lipat menjadi dua bagian. Dilipat menjadi dua bagian ya. Tuh, dilipat harus rata. Nah, kemudian ini dilipat kembali. Kita lipat kembali. Dilipat. Satu lagi juga dilipat. Ya. Dilipat, kemudian dilipat lagi menjadi dua bagian. Tuh. Jadi dua bagian. Nah, setelah jadi dua bagian, sekarang dibuka. Nah, kemudian digunting bagian tengahnya. Setelah digunting, kemudian dibuka sehingga menjadi 4 bagian tuh, 1, 2, 3, 4, kemudian ditutup. Nah, maka jadilah ini adalah sebuah buklet. Bagian depan ini nanti kalian itu akan mempromosikan apa. Nah, di sini bagian depannya ya. Kemudian selanjutnya di halaman berikutnya di sini bisa menulis daftar isi. Daftar isi itu adalah bagian-bagian apa saja yang ada di dalam buklet ini. Nah, biasanya daftar isi itu menggunakan nomor atau halaman. Selanjutnya barulah ke inti. Nah, untuk inti, nah pembahasannya tentang apa? Misalkan pembahasannya tentang makanan khas tradisional. Nah, di sini untuk menempelkan sebuah foto atau menggambar seindah mungkin di sini. Di sini juga silahkan. Nah, kemudian bahan-bahannya apa saja ya, silahkan boleh dijelaskan. Nah, maka jadilah itu adalah sebuah buklet. Nah, sampai sini bisa dipahami anak-anak, cara membuat buklet bisa dipahami? Ya, bagus. Bagus ya kalau bisa. Nah, sekarang Digambar, Pak.
sekarang Bapak ingin mencoba atau ingin melihat bagaimana kalian cara membuat buklet. Nah, tadi kalian sudah melipat kertasnya. Kemudian sekarang Bapak minta silahkan pikirkan atau diskusikan dengan tuh 5 menit. Ya, silahkan. Silahkan kamu pikirkan. Ya, Pak. Ya, kenapa? Dengos. Belum, Pak. Nah, baik, sudah selesai? Sudah selesai belum? Belum, Pak. Oh, belum. Anak, bagaimana? Apakah sudah selesai? Selesai apa belum? Belum. Udah, Pak. Ya, baik. Nah, sekarang Bapak ingin bertanya kepada Pebi. Pebi, mana Pebi nih? Dibuka mikrofonnya, Pebi. Silahkan. Pak, boleh cari ke Google. Ya, Pak. Oh, ya. Pebi, kamu sudah selesai apa belum? Udah, Pak. Sudah. Baik, kalau sudah, Bapak ingin melihat buklet. Silahkan tunjukkan. Silahkan. Ini, Pak. Bukletnya tunjukkan ke Bapak. Ini, Pak. Lebih dekat. Judulnya. Ini, Pak. Pebi, lipatnya jangan seperti itu. Ini. Coba. Bagian depannya, apa yang lihat? Bagian depan. Bagian depannya. Itu buklet tentang apa? Buklet tentang apa? Tentang bambu. Tentang bambu. Produk dari bambu yaitu kursi dan meja. Bisa ulang? Bahan-bahannya adalah bambu. Produk dari bambu yaitu kursi dan meja dari bambu. Bahan-bahannya adalah bambu, gergaji, galok, palu, paku, pernis, dan thinner. Pebi, bahwa Pebi itu telah membuat sebuah buklet ya, Peb. Buklet kamu itu adalah, kalau tidak salah tadi Bapak lihat itu dari judulnya Hasil Kerajinan Bambu. Bapak juga melihat ada beberapa bambu yang ditumpuk. Bambu tersebut kemudian sebuah kursi dan meja. Nah, jadi dari bambu tadi kemudian dibuat menjadi kursi dan meja. Nah, bahan-bahan yang digunakannya tadi kamu katakan adalah bambu, kemudian ada golok, kemudian ada gergaji, ada tali rotan, kemudian ada pernis. Nah, berarti kamu sudah bisa membuat buklet. Nah, apakah buklet itu bisa digunakan untuk mempromosikan berbagai jenis dagangan misalkan? Tentu saja bisa ya. Ya, kamu jual berbagai macam makanan khas tradisional Bogor. Nah, bisa itu. Nah, dari cover depannya, kemudian halaman berikutnya itu daftar isi, kemudian halaman berikutnya adalah gambar-gambar, menu-menunya seperti apa ya. Nah, di halaman terakhir adalah penutup. Kalau misalkan makanan bisa saja dengan menggunakan kalimat selamat menikmati. Nah, baik, Bapak akan kembali menampilkan sebuah PowerPoint. Apakah sudah muncul PowerPoint-nya? Udah, Pak. Udah, Pak. Udah. Nah, baik, Bapak akan menampilkan kembali sebuah video tentang peran Indonesia di ASEAN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Nur. Indonesia dalam bidang ekonomi dan ketenagakerjaan di lingkup ASEAN. Bidang ekonomi antara lain, yang pertama, membuka pusat promosi ASEAN dalam bidang perdagangan, investasi, dan pariwisata di Jepang. Tujuan pembukaan pusat promosi ini untuk
meningkatkan kegiatan ekspor dari negara ASEAN ke Jepang dan meningkat. Yang kedua, menyediakan cadangan keamanan pangan di wilayah ASEAN. Negara-negara yang menjadi cadangan pangan keadaan darurat adalah Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Singapura. Yang ketiga, menyelenggarakan pembangunan bersama proyek-proyek industri di wilayah ASEAN, antara lain pabrik pupuk di Aceh, Indonesia, pabrik pupuk urea di Malaysia, pabrik industri tembaga di Filipina, pabrik vaksin di Singapura, pabrik abu soda di Thailand. Yang keempat, kawasan perdagangan bebas, yaitu AFTA, ASEAN Free Trade Area, adalah sebuah kesepakatan yang dibuat oleh negara-negara ASEAN dalam pengelolaan produksi-produksi lokal yang ada di seluruh negara ASEAN, meningkatkan investasi oleh pihak asing secara langsung untuk negara-negara ASEAN. MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN, adalah masyarakat atau negara yang masuk dalam kawasan bebas area atau AFTA. Tujuan MEA adalah memungkinkan sang negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara, sehingga persaingan semakin ketat. Manfaat MEA: 1. Memudahkan arus perdagangan barang atau jasa dan pasar tenaga kerja profesional. Misalnya, dokter, pengacara, akuntan, dan lain-lain. 2. Peluang tenaga kerja asing untuk mengisi jabatan atau profesi di Indonesia semakin terbuka dan sebaliknya. 3. Kualitas produk dan sumber daya manusia agar mampu bersaing menciptakan lapangan kerja baru. Yang kelima, kooperasi ASEAN. Komoditas ekspor Indonesia dan negara tujuan: udang, Amerika Serikat; margarin beku, Tiongkok; minyak kelapa sawit, kayu tropis, Jepang dan Tiongkok; tekstil, Amerika, Malaysia, Singapura; sepatu kulit, Tiongkok, tan karet atau tan, Amerika Serikat; kopi, Myanmar, Malaysia, Australia, Singapura, Amerika, Eropa; kelapa, Amerika, Eropa, Australia. Demikian tadi video dari Bunda. Sampai jumpa di video-video Bunda yang lain ya. Semoga bermanfaat. Nah, baik, tadi sudah melihat videonya ya, anak-anak. Iya, Pak. Ya, Pak. Semangat. Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, baik. Nah, tadi dari video tersebut itu membahas tentang peranan Indonesia dalam ASEAN. Nah, peranan Indonesia itu banyak sekali ya tadi pembahasannya. Iya. Itu tadi sudah dijelaskan tentang peran Indonesia, kemudian MEA atau MEA, juga ACO, itu tentang Koperasi ASEAN. Nah, tadi ada bahasan tentang MEA ya. Jadi tadi sesuai dengan dalam video tadi, itu adalah bentuk kerjasama ASEAN, itu diantaranya adalah di dalam bidang ekonomi. Ya. Nah, bentuk kerjasama ASEAN dalam bidang ekonomi itu diantaranya membuka pos pusat promosi ASEAN dalam bidang perdagangan, kemudian investasi,
pariwisata di Jepang. Kemudian selain itu, ekonomi itu adalah menyediakan cadangan keamanan pangan di ASEAN. Nah, kemudian ini adalah APTA. APTA itu adalah Free Trade Area. Nah, jadi manfaat APTA itu adalah menghapus biaya perdagangan, meningkatkan investasi asing. Nah, kemudian dilanjutkan dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA, para pemimpin ASEAN sepakat memberlakukan pasar tunggal kawasan Asia Tenggara pada akhir 2015 agar daya saing ASEAN meningkat dan untuk menarik investasi asing. Penanaman modal di wilayah ASEAN sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan. Pembentukan MEA nantinya memungkinkan suatu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara tentunya, sehingga kompetisi akan semakin kuat. Kemudian manfaat MEA itu diantaranya adalah memudahkan arus perdagangan dan pasar tenaga kerja profesional. Nah, selain itu manfaatnya adalah sebagai peluang tenaga kerja asing, dan meningkatnya kualitas produk dan sumber daya manusia dan menciptakan lapangan kerja baru. Jadi MEA itu ada empat manfaat ya. Di antaranya adalah yang pertama itu memudahkan arus perdagangan dan pasar tenaga kerja profesional. Yang kedua, peluang tenaga kerja asing. Yang ketiga, meningkatnya kualitas produk dan sumber daya manusia. Yang keempat, menciptakan lapangan kerja. Nah, itu adalah manfaat dari MEA. Nah, tadi Bapak sudah menampilkan sebuah video, kemudian Bapak juga sudah menjelaskan tentang peran Indonesia di dalam lingkup ASEAN, di dalam MEA, kemudian kalian akan berdiskusi, ya. Kalian akan berdiskusi. Silahkan kalian adakan diskusi dan di sini kalian boleh berdebat. Tahu berdebat? Tahu berdebat anak-anak? Tahu. Nah, jadi di sini kalian Di sini kalian boleh bertanya, kemudian teman kamu menjawab. Silahkan adu argumen, ya. Nah, sekarang Bapak ingin dimulai oleh Majid. Jadi begini, Majid silahkan ajukan pertanyaannya, nanti teman kamu yang akan menjawabnya. Kemudian Majid pun silahkan menyanggah lagi. Nah, silahkan Majid. Baik Pak, saya akan memulai diskusi dengan menunjukkan pertanyaan apa keuntungan dari MEA. Baik teman-teman, saya akan mencoba menjawab pertanyaan tadi. Menurut saya ada beberapa keuntungan dari MEA. Di antaranya adalah meningkatkan arus perdagangan, terbukanya peluang kerja. Baik, Pak, kalau tangga asing mempunyai pulau di negara kita, lantas bagaimana nasib rakyat Indonesia? Maka dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu bersaing dengan tetangga asing dengan cara meningkatkan sumber manusia. Sudah selesai diskusinya? Silakan boleh beradu argumen. Belum, Pak. Silakan. Yang lain Maka silakan. dari itu kita sebagai warga negara Indonesia harus mampu bersaing dengan sumber daya manusia. Yang saya maksud adalah dengan meningkatkan keahlian pada diri kita. Saya setuju dengan jawaban Najril. Salah satu contoh kita sebagai pelajar harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi pintar dan bisa bersaing dengan tenaga asing. Baik, terima kasih. Tadi kalian sudah berdiskusi ya. Tadi kalian sudah berdiskusi dengan teman kamu. Itu diskusi tadi itu kalau tidak salah dimulai oleh Majid ya.
pertanyaan Majid ini sangat bagus sekali. Majid itu bertanya, apa keuntungan dari MEA? Tadi pertanyaan Majid di awal seperti itu ya. Apa keuntungan dari MEA? Kemudian tadi Anas ya, Anas yang menjawab. Jadi ada beberapa keuntungan, diantaranya adalah memudahkan arus perdagangan ya. Kemudian selain itu terbukanya peluang bekerja. Nah, selain terbukanya peluang bekerja, kemudian memudahkan arus perdagangan, nah di situ ada tenaga asing yang bisa kapan saja, di mana saja itu bisa bersaing di dalam di negara kita. Nah, itu adalah keuntungan dari MEA. Nah, manfaat tadi itu nantinya akan berdampak positif ataupun negatif terhadap rakyat Indonesia. Bayangkan saja kalau misalkan sekarang masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia sumber daya manusianya lemah, ya. Sumber daya manusianya lemah, nanti bisa dengan mudahnya peluang-peluang pekerjaan itu akan diisi atau warga negara asing. Itu sudah banyak ya contohnya di Indonesia. Salah satu contoh, di Indonesia ada sebuah perusahaan besar. Nah, itu karyawan-karyawannya adalah orang-orang asing. Nah, sedangkan orang-orang pribuminya, orang-orang Indonesianya itu menjadi tersisihkan. Nah, itu adalah salah satu dampak negatif untuk negara kita. Maka dari itu kita harus mampu bersaing. Nah, termasuk sekarang nih kalian sebagai anak pelajar, mulai dari sekarang kalian harus rajin harus rajin belajar agar nanti kalian bisa bersaing dengan negara-negara lain. Gitu. Nah, baik, akan Bapak tampilkan kembali. Tadi adalah akan melanjutkan PowerPoint yang tadi ya. Ini kan Kak. Akan Bapak lanjutkan kembali. Tadi ada yang belum Bapak bahas selain MEA ya. Nah, di sini ada Koperasi ASEAN atau ACO. Koperasi ASEAN atau ASEAN Cooperative Organization. Jadi ACO itu A-nya ASEAN, C-nya kooperatif, O-nya organization. Merupakan salah satu bentuk kerjasama negara-negara ASEAN dalam bidang ekonomi. Nah, kemudian Bapak akan memberikan tugas untuk kalian. Nah, ini adalah tugasnya. Ya. Ini adalah tugasnya berupa LKPD. Nah, jadi diskusikan apa yang perlu disiapkan oleh tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing di MEA. Ya, kenapa? Itu ditulis bukan, Pak? Yang mana? Yang LKPD tugasnya ya. Untuk tugas kalian tidak usah menulis, nanti Bapak akan membagikan melalui WA group ya. Nah, tugas tadi ya. Nanti tugas tadi akan Bapak bagikan melalui WA group. Nah, kamu harus mengerjakan tuh di rumah. Setelah dikerjakan, kemudian kirimkan kembali kepada Bapak. Ada pertanyaan lagi? Apakah ada yang Ada, Pak. Kalau tidak ada yang bertanya, ya baik. Kalau tidak ada yang bertanya, mari kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Kesimpulannya adalah yang pertama, buklet. Tadi buklet apa? Buklet. Ya, kenapa? Oh ya. Tugasnya itu Bapak kirimkan melalui WA group, nanti kamu kerjakan. Nah, setelah dikerjakan, kirim kembali kepada Bapak. Tapi jawabannya jangan di WA group ya, kirimnya ke nomor Bapak saja. Paham? Ya, baik. Ya. Jadi, kita simpulkan untuk pembelajaran hari ini bahwa buklet adalah sebuah buku kecil yang menawarkan produk kepada konsumen. Simpulan yang kedua,
Buklet itu bisa menempelkan sebuah gambar atau menggambar, kemudian diberikan warna dan keterangan. Nah, kesimpulan ketiga, peran Indonesia di dalam ruang lingkup ASEAN diantaranya bekerja sama dengan negara-negara tetangga. Salah satu contoh di dalam bidang ekonomi, ya. Di antaranya MEA, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, kemudian selain itu bentuk kerjasamanya adalah bisa menjual produk dengan bebas, yang artinya Indonesia bisa menjual barang apa saja ke negara tetangga. Begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian tadi juga sudah dijelaskan pabrik-pabrik yang ada di negara ASEAN. Salah satu contoh adalah pabrik pupuk tadi ya. Pabrik pupuk, pabrik soda, pabrik urea. Nah, negara-negara ASEAN itu bisa membelinya ke situ atau mengekspor impor. Baik, meskipun pembelajaran hari ini kita laksanakan secara daring, tetapi ingat pernah menurunkan semangat kalian. Tetap semangat, kemudian jaga protokol kesehatan. Sekarang lagi musimnya pandemi, jadi selalu gunakan masker. Nah, sekarang silakan ya. Terima kasih. Silahkan ketua kelasnya Rio dipimpin dulu doanya sebelum pulang. Pulang berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.